Oke, nah pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita ya. Nah ini nomor 16. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan Republik Indonesia bersifat apa ayo? Nah, Undang-Undang Sementara ini ya, dulu pemerintah Republik Indonesia tuh sifatnya parlementer ya. Nah, habis itu baru ke republik. Ya, ingat-ingat ya, parlementer dulu gitu guys. Peraturan yang kedudukannya tertinggi menurut Undang-Undang nomor 12 ya, nomor 12 tahun 2011. Nah, ini ingat-ingat ya, kalau Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini tentang Undang-Undang Dasar ya. Nah, jadi kalau peraturan yang tertinggi ya ini ya, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah soal nomor 18 ini ya kemungkinan tuh keluar ya untuk tahun 2021 ya. Ini kemungkinan keluar. Terkait penanganan COVID-19, kebijakan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan diatur dalam. Nah, ini tentang ini ya, perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Nah, ini diatur dalam nomor 2 ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang baru keluar ya tahun lalu. Ingat-ingat ya, nomor 2 ya. Oke, jawabannya yang B. Dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau biasa kita kenal dengan COVID-19, pemerintah mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau biasa ini kita kenal sebagai ini ya, PSBB ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor. Nah, ini PSBB ya, PSBB itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 ya. Nah, 21 tahun 2020. Ya, ingat-ingat ya, tentang PSBB COVID-19 itu nomor 21 tahun 2020. Jawabannya yang C. Oke, nomor 20 ya, pembatasan sosial berskala besar atau kita kenal dengan PSBB lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Hal tersebut dipandang karena lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Itu betul ya. Di bawah ini merupakan dampak, berarti kalau dampak ini nilai negatifnya ya, nilai negatifnya ya. Oke, dampaknya, nilai negatifnya dari lockdown dalam satu wilayah terkait pandemi COVID-19 kecuali. Nah, kalau yang kecuali berarti ini yang bernilai positif ya, yang bernilai positif gitu, dengan artian ya selain yang negatif gitu ya. Penyusutan ekonomi itu betul ya, orang miskin jadi tambah miskin ya. Kalau yang B, meningkatnya pengangguran ya, banyak yang di PHK ya. Terganggunya distribusi makanan ya, ini betul ya. Kekacauan dalam masyarakat ya, betul ya. Kadang ya ada yang mencuri ya gara-gara pandemi ini. Kalau yang E, kesenjangan sosial dalam masyarakat. Nah, ini kalau kesenjangan ini maksudnya ya kehidupan yang baik lah gitu ya di masyarakat. Jawabannya yang E ya. Hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali ya. Nah, ini mau nggak mau harus ditaati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bersifat A, memaksa, B, longgar, memonopoli, mengikat, wajib apa ayo? Harus ditaati dan dipatuhi ya. Walaupun kita nggak suka ya harus kita taati gitu ya, tanpa kecuali. Jadi ini ya memaksa ya, jawabannya yang A. Ini kalau kalian jago PKN ini mudah banget ya, memaksa bukan mengikat ya, tapi memaksa.
Oke, nomor 22. Ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materi. Di bawah ini yang termasuk sumber hukum materi. Nah, kalau materi ini berupa benda ya, atau barang lah gitu. Ya, nah barangnya itu ada ya, materi barang. Kalau formal ini ya kayak adat gitu ya, bukan materi gitu. Ya, bukan barang. Kalau materi ini kayak benda ya. Kalau kebiasaan ini masuk ke formal ya, ini bukan. Traktat ini masuk ke formal juga, jurisprudensi sama masuk ke formal juga. Undang-undang, nah undang-undang ini termasuk ke materi ya, ini kan berupa barang nih ya. Oke, jawaban yang D. Kalau adat ini masuk ke formal ya. Ingat-ingat undang-undang itu masuk ke ini, sumber hukum materi. Oke, nomor 23. Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, nah apa nih? Fungsi partai politik ya kan ada Gerindra ya. Gerindra gitu. Habis itu ada Golkar ya, dan lain sebagainya. Nah, apa tuh fungsinya? Fungsinya itu sebagai penghubung ya. Penghubung antara rakyat dan pemerintah. Nah, jawaban yang A. Kaderisasi anggota ini salah, sarana pengendali simpatisan partai. Yang ambil simpati ini jelas salah ya. Pendidikan anggota juga salah, mengendalikan kepentingan rakyat. Nah, ini salah ya, yang betul itu penghubung ya. Oke, nomor 24. Rumusan pertama dari Rancangan Dasar Negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama ya, pertama adalah, nah apa yuk rumusan pertamanya dari Rancangan Dasar Negara. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia ya, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini setelah direvisi ya. Nah, oke. Nah, itu sidang kesekian lah ya. Kalau pertama ini kebangsaan Indonesia ya. Habis itu kan ketuhanan dengan syariat ya, menjalankan sesuai dengan anutannya lah gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Kalau mufakat dan demokrasi ini bukan ya, peri kemanusiaan ini Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta atau Muhammad Yamin ya, intinya Muhammad Yamin ya kalau nggak salah, yang peri-peri itu ya. Kesejahteraan sosial ini bukan ya. Ini kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin ya, ini peri kemanusiaan. Tokoh yang mengusulkan agar penandatanganan proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah, nah siapa yuk? Orang yang mengusulkannya siapa? Ya, orang yang mengusulkannya itu namanya Soekarni ya. Nah, bukan Ahmad Subarjo. Ini Said Melik ini yang mengetik ya. Oke. Yang mengusulkan penandatanganannya itu ya, Soekarni ya. Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara menurut J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contre Social adalah bahwa negara timbul karena, nah di sini udah dapat kita simpulkan ya. Kontra ini dapat dikatakan kontrak ya, kontrak ya. Sinonim dari kontrak itu perjanjian ya, perjanjian. Oke. Kalau sosial ini ya sosial, ataupun boleh kita katakan masyarakat. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini perjanjian masyarakat ya, atau kontrak sosial, kontrak masyarakat. Yang paling pas di sini ya perjanjian masyarakat ya. Jawaban yang A. Berikut ini tokoh yang ikut menandatangani kelahiran organisasi ASEAN kecuali, nah yang bukan ya. Ini Tun Abdul Razak iya, kalau yang kecuali berarti yang bukan ya. Tahanat Koman ini iya, ini dari Malaysia ya. S. Raja Ratman ini iya. Ferdinand Marcos, nah ini nggak ada ya. Ada Malik, nah ini iya. Oke, jadi jawabannya yang D ya, Ferdinand Marcos. Tun Abdul Razak ada, Tahanat Koman ada, S. Raja Ratman ada Malik juga ada. Yang nggak ada ini ya,
Ini entah siapa juga. Jawabannya ini. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 menghasilkan rumusan. Nah ini sidang pertama BPUPKI itu menghasilkan dasar negara ya. Dasar negara. Oke. Jawabannya yang E. 29 ya, upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu preventif, kuratif, dan edukatif. Berikut ini yang mencerminkan upaya preventif ya dalam pemberantasan korupsi. Nah, preventif ini dapat kita katakan hubungannya tuh dengan nasionalis ya, nasionalis. Oke, ini hubungannya dengan kenegaraan. Nah, dapat dikatakan juga ikhlas ya. Nah, ikhlas. Nah, seperti TNI, Polri gitu ya. Nah, ditanamkan sifat nasionalisnya. Ikhlas untuk mengabdi gitu. Nah, sekarang kita cari yang hubungannya dengan nasionalis di sini. Melakukan pemecatan terhadap pelaku. Nah, ini bukan ya. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Salah juga ya. Memberi peringatan kepada pelaku korupsi, ini bukan ya. Menanamkan semangat nasionalis. Nah ini nih ya, semangat nasional ya, yang positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah ini pengabdian kepada bangsa dan negara ini dapat dikatakan ikhlas lah gitu ya, mengabdi, ikhlas gitu. Melalui pendidikan formal, informal, dan sektor agama. Jawabannya yang D. Melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan mulai dari pemerintah tingkat bawah sampai dengan pemerintah tingkat atas. Oke, ini salah juga. Oke, jawabannya yang D. Oke, nomor 30 ini soal terakhir. Pandangan bangsa Indonesia terhadap Pancasila adalah apa? Ayo, pandangan kita lah gitu ya. Yang pertama, yang A ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangannya itu ya bukan ya, masa tercantum ya. Nah, coba ya baca Undang-Undang Dasar ya. Yang pembukaannya itu apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya. Disahkan sebelum Indonesia merdeka, bukan ya. Pandangan bangsa ya bukan ini. Sumber nilai dari segala aspek kehidupan bangsa. Nah ini bukan juga ya. Oke, pandangannya diambil dari bumi Indonesia sendiri. Nah ini betul ya. Dengan artian ini ya original gitu. Original ya, asli dari kulturnya, semuanya itu dari Indonesia sendiri ya. Oke, kan ada 5 sila ya, kalian ngertilah 5 silanya itu hubungannya dengan negara Indonesia itu sendiri ya. Tidak dapat diubah menurut kebutuhan. Salah. Oke, jawabannya yang D. Oke teman-teman semua, semoga aja kalian paham atas latihan soalnya ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.